Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku yang solih dan solihah? Alhamdulillah, semoga kalian selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang hormat dan patuh, juga hidup rukun. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, rukun berarti baik dan damai, atau tidak bertengkar. Hidup rukun dan damai sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memandang paras wajah, kaya atau miskin, laki-laki atau perempuan, dan yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketakwaan manusia itu sendiri, seperti yang terdapat dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Contoh hidup rukun adalah 1. Menghargai orang lain saat orang lain berbicara, misalkan orang tua, kakak, adik, teman, dan orang yang baru kita kenal. Kemudian, berbicara yang baik untuk menghindari orang lain sakit hati atau marah. Dan yang terakhir contohnya, mengutamakan kepentingan orang banyak daripada kepentingan diri sendiri. Perbuatan yang akan membuat kita tidak hidup rukun adalah, yang pertama, lebih mengedepankan emosi. Dia cepat marah tanpa menggunakan akal sehat. Dan yang kedua, tidak menghargai orang lain dan menganggap dirinya paling benar. Dan yang ketiga, berbicara kasar, suka mengolok-olok yang memicu timbulnya perselisihan dan pertengkaran. Kemudian, setelah ini kita akan membahas tentang hormat dan patuh. Hormat dalam arti bahasa adalah menghargai, ta'zim atau sopan. Sedangkan dalam istilah adalah perbuatan yang menandakan rasa menghargai orang lain. Sedangkan patuh dalam arti bahasa adalah suka menurut, taat, disiplin. Sedangkan dalam istilahnya, perbuatan mematuhi atau menaati perintah. Itulah yang disebut dengan patuh. Hormat dan patuh kepada orang tua adalah menghargai dan menyayangi kedua orang tua dengan selalu berbuat baik, takzim dan memuliakan mereka. Sebagai muslim yang baik, kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua atau berbakti kepada orang tua, selama mereka tidak ada dalam kemaksiatan dan pertentangan terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbakti kepada kedua orang tua disebut dengan birrul walidain, sedangkan kebalikannya adalah uququl walidain. Dan hukum birrul walidain ini adalah wajib. Perintah untuk hormat dan patuh kepada kedua orang tua terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 83 serta surah Al-Isra ayat 23-24 dan surah Luqman ayat 14. Contoh hormat dan patuh kepada kedua orang tua ketika masih hidup. Yang pertama, memberi salam dan mencium tangan orang tua, menuruti perintah orang tua, meminta izin jika ingin bepergian, merendahkan diri di hadapan kedua orang tua dan sopan, membantunya sesuai kemampuan, serta mendoakan kedua orang tua. Ketika sudah meninggal, yang pertama, merawat jenazahnya dengan baik, melaksanakan wasiatnya, mendoakan mereka, serta menjalin silaturahmi dengan kerabat dan temannya. Selain kepada kedua orang tua, kita juga harus hormat dan patuh kepada guru sebagaimana kita hormat dan patuh kepada kedua orang tua kita. Hal ini dikarenakan guru merupakan pengganti orang tua selama di tempat pendidikan. Yang kedua, guru telah membimbing dan mengajarkan berbagai ilmu. Bersama guru, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat kita. Contoh hormat dan patuh kepada guru adalah mengucap salam dan mencium tangan guru, memuliakan guru,
mengerjakan tugas dengan baik dan sungguh-sungguh, serta memperhatikan pelajaran. Berbicara dengan sopan dan mendengarkan nasihat-nasihat guru. Manfaat dari hormat dan patuh kepada keluarga dan guru adalah yang pertama, mendapatkan kunci masuk surga. Yang kedua, disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang tua, guru, anggota keluarga, dan masyarakat. Dan yang ketiga, dipanjangkan umurnya. Kemudian yang terakhir, dimuliakan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang solih dan solihah, sekian pembelajaran kali ini. Ustaz Opik berharap kalian menjadi anak yang solih dan solihah, serta berbakti kepada orang tua, keluarga, dan guru. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.